damai di hati, Shalom. kepala sekolah, guru-guru, anak-anak, bahkan orang tua murid, keluarga besar sekolah luar biasa Bartimeus yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan kita semua yakin dan percaya bahwa ini karena cinta kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini ibadah keluarga besar sekolah luar biasa Bartimeus akan segera dimulaikan. Dan sebagai informasi kadang kita di saat ini adalah Ibu Erna Noli Master Pendidikan. Dan sementara Kadim dalam persiapan, kita angkat pujian, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Dipersilakan kepada Kadim dan selamat beribadah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, keluarga besar SLBA Bartimeus Manado. Di pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Untuk itu, marilah siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dengan kasih, saya undang kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah keluarga besar SLBA Bartimeus Manado di pagi hari ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian yang berkata, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat
dosa dan sekaligus doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat puji syukur, limpah banyak terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pun boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa kekal di sorga. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami sungguh menyadari betapa kami sangat berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang telah Kau tebus, namun kami seringkali melakukan pelanggaran dan dosa kami. Untuk itu Bapa kekal di sorga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami memohon, kasihanilah kami Tuhan, baharuilah kami, agar kehidupan kami boleh layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa kekal di sorga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, Engkau telah menyucikan kami dari dosa-dosa, sehingga Tuhan, kami pun boleh terus diubahkan oleh Tuhan. Dari hari ke hari, kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya Bapa kekal di sorga, di dalam persekutuan kami di pagi hari ini Tuhan, kami semua hendak belajar di sekitar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang boleh kami baca di pagi hari ini Tuhan, itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan di dalamnya Tuhan, kami pun boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang Kau utus penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Hamba sangat bodoh Tuhan di hadapan-Mu. Namun hamba percaya kuasa-Mu akan memampukan hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Sehingga Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terus menaungi kami semua. Dan firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti, firman-Mu ini boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa kekal di sorga, kami semua mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Nehemia 2. Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20. Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami.
yakni Yerusalem, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku bertahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum khotbah, diberi kesempatan untuk puji-pujian. Sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam telah tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, telah berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur padamu ya Yesusku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali belajar firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yaitu dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20. Saudara-saudara, di hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menapaki hari yang baru, hari yang ke-10 bulan Agustus di tahun 2020 ini. Kita telah banyak melewati tantangan, pergumulan oleh karena adanya pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan sendi kehidupan kita. Namun kita bersyukur sampai hari ini kita semua tetap dalam keadaan yang diberkati, semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Walau kurang lebih 6 bulan kita berjuang bersama membangun kehidupan kita, dan sambil terus kita berharap bahwa pergumulan ini pasti akan berlalu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang minggu berjalan ini kita tengah disuguhkan dengan pembacaan dalam kitab Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20 yang diberi tema bersama membangun bangsa.
Saudara-saudara keluarga besar SLBH Bartemeus Manado, kitab ini menceritakan tentang kisah sosok seorang Nehemia. Ia adalah anak dari Hakalia dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di pembuangan dan pada masa mudanya ia diberi kepercayaan dan kehormatan oleh seorang raja menjadi pegawai istana, dan dia diberi jabatan sebagai juru minum raja, artasastra dan permaisurinya Damaspia di istana Susan. Ini adalah jabatan yang luar biasa yang oleh Tuhan karuniakan melalui Raja Persia kepada Nehemia, sehingga sekalipun dia adalah orang buangan di sana, tetapi dipercayakan Tuhan untuk memangku jabatan yang besar di istana. Dan ketika dia bertugas di istana, Nehemia dikunjungi oleh saudaranya yaitu Hanani dan sejumlah orang Yahudi lainnya yang menyampaikan kabar duka cita tentang keadaan bangsa Israel, di mana ketika bangsa Israel jatuh, pertahanan mereka dirobohkan, tembok-tembok mereka runtuh, pintu gerbang mereka hancur, bangsa Israel kehidupannya sungguh sangat menderita. Penderitaan bangsa Israel ini membuat Nehemia bertekad untuk membantu bangsa Israel dari keterpurukan ini. Dia sangat termotivasi untuk menolong bangsa Israel, sekalipun dia tahu bahwa perjuangannya ini tidak mudah. Perjuangannya ini akan mendapat tantangan yang sangat luar biasa, baik itu di dalam bangsa Israel itu sendiri maupun dari luar bangsa Israel. Karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur. Namun Nehemia sangat yakin bahwa dia mampu untuk melakukan rencana Allah yang besar ini terhadap bangsa Israel. Dengan penderitaan bangsa Israel yang dia dengar, dia berniat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Pintu-pintu gerbangnya yang telah rusak semua, tinggal puing-puing, dia berniat untuk memperbaikinya. Namun dia tetap percaya bahwa pekerjaan yang besar ini adalah rencana Allah di dalam yang Tuhan taruhkan di dalam hatinya, sehingga ia pun dengan iman yang kuat dia mau untuk melakukannya sekalipun ada tantangan yang besar yang harus dihadapi, baik itu dalam diri bangsa Israel itu sendiri maupun dari luar. Dan ternyata benar, ketika dia mau merealisasikan rencananya itu, tantangannya itu sungguh luar biasa. Dia diolok-olok, dia dihina, tetapi dia tidak berkecil hati. Semangatnya tidak pernah kendor. Dia terus berjuang dan bertekad untuk melakukan perubahan dalam bangsa Israel itu sendiri. Dia bukan cuma sekedar untuk membangun tembok yang kuat untuk bangsa Israel, tetapi yang tujuan utamanya yang besar adalah untuk merestorasi kembali kehidupan bangsa Israel yang sudah hancur lebur, yang sudah kacau balau. Dia ingin mempersatukan bangsa Israel agar kehidupan bangsa Israel kembali boleh menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Sosok seorang Nehemia ini adalah sosok yang rendah hati. Sekalipun dia punya jabatan yang tinggi, dia punya kekuasaan, tetapi niatnya yang tulus untuk membantu bangsa Israel itu sangat besar. Dia berkorban untuk mau menolong bangsanya, untuk mau mengangkat bangsanya dari keterpurukan yang selama ini dialami oleh bangsa Israel.
Ini adalah suatu panutan bagi kita semua, suatu teladan bagi kita semua selaku umat Tuhan, keluarga besar SLBA Bartemius Manado. Kita diajak untuk kembali melihat saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita mau menolong, mari kita mau membantu mereka, mari kita mau mengubah mereka. Kalaupun kehidupan mereka telah jauh dari Tuhan, mari torang kembali restorasi kehidupan mereka, torang baharui kehidupan mereka dengan tulus, agar kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mungkin kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang Nehemia. Secara besar-besaran dia mau merubah, akan mau membangun tembok Yerusalem. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari keluarga besar kita SLBA Bartemius Manado. Kita mau melihat mana yang perlu untuk diperbarui. Mari tolong ubah untuk menjadi lebih baik, agar benar-benar kehidupan kita itu boleh menjadi berkat. Kehidupan kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kehidupan kita senantiasa boleh menjadi terang dimanapun boleh kita pergi dan berada. Kiranya Tuhan yang adalah sumber kehidupan akan senantiasa mengaruniakan kesejahteraan kepada kita semua, akan mengaruniakan kita kesehatan, bahkan akan mengaruniakan kita kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan, sehingga kita pun senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sudah khotbah, diberikan kesempatan kepada baju pujian. Bersyukurlah, puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kekal di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri bagi kami semua, keluarga besar SLBA Bartemius Manado. Engkau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, firman yang boleh mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati dalam kehidupan kami, seperti seorang Nehemia yang mau merendahkan dirinya untuk menolong bangsa Israel, yang mau berjuang Tuhan untuk perubahan bagi bangsa Israel. Kiranya teladan ini pun Tuhan boleh kami teladani, teladan ini pun Tuhan boleh kami contohi, sehingga kami pun Tuhan boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami.
Tolonglah kami semua Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami semua pun boleh menjadi surat-surat yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Ya Bapa kekal di sorga, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami pun masih boleh menikmati kehidupan ini. Sekalipun pergumulan demi pergumulan kami hadapi Tuhan, tetapi kami bersyukur pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berdoalah kami Tuhan untuk keluarga besar SLBA Bartimius Manado, untuk kepala sekolah, guru-guru, orang tua, bahkan anak-anak. Kiranya Engkau Tuhan akan terus menolong kami Tuhan. Engkau melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Jauhkan daripada kami Tuhan segala sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, maut, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kami Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi berada, keselamatan damai sejahtera itu boleh menjadi bahagian kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami dalam pergumulan kami. Tuhan akan menguatkan kami Tuhan, bahkan meneguhkan iman kami, sehingga kami percaya Bapa di sorga, di dalam pergumulan ini ada rencana Tuhan yang indah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kekal di sorga. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih sayang kita semua berdiri. Kita akan menyanyi, Ya Tuhan tolong aku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya akan terus tinggal dengan kita sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan mewakili seluruh keluarga besar Sekolah Luar Biasa Bartimius mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Erna Noli, Master Pendidikan, yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Pemberi berkat akan terus memberkati Ibu dalam segala tugas, pelayanan, aktivitas di setiap hari, memberkati juga anak dan suami, memberkati keluarga besar Tunas Noli. Diucapkan terima kasih juga untuk kita semua yang sudah boleh mengambil bagian beribadah di saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.